Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema Ku Menangis Membayangkan. Tapi gak usah dibayangin dulu karena ada artikel yang harus aku bacain ya. Baik jamaah, langsung saja akan aku bacakan artikelnya. Bertindak jujur adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua kejujuran dapat diterima oleh banyak orang. Keputusan jujur yang dilakukan oleh Andri Rizky Putra ternyata tidak berbuah hasil yang menyenangkan. Ia dikucilkan oleh teman sekolahnya dan terpaksa harus keluar dari sekolahnya. Proses memang tidak pernah mengkhianati hasil. Kini Rizky sapaan akrabnya sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di Harvard Graduate School of Education. Rizky melakukan hal yang jarang dilakukan oleh murid sekolah pada umumnya. Saat di sekolah, tempat Rizky mengenyam pendidikan membuatnya sangat kecewa. Kala itu sekolahnya menyebarkan kunci jawaban ujian nasional kepada seluruh murid. Ia merasa hal ini sangat tidak layak dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengannya. Rizky pun mengajak teman dan guru untuk jujur selama proses ujian. Namun sayangnya respon yang ia terima justru malah dikucilin. Astagfirullahalazim, ini bagaimana ini? Mungkin banyak yang berkata nih Ustadz Syam lebih baik jujur meskipun menyakitkan daripada bohong walaupun walaupun manis gitu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti ini. Beliau ini jujur tapi malah dikucilin nih Ustadz Syam. Bagaimana ini Ustadz? Mungkin pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah juga, ini gimana kalau keadaan seperti ini bagaimana nih caranya agar kita nggak takut untuk jujur? Terus ada nggak sih pahala yang didapat kalau kita jujur Ustadz Syam? Silakan. Sebenarnya inti daripada segala intinya adalah berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya iman di dalam hati seseorang karena kita tuh kunci kita hidup di dunia sebagai seorang muslim tuh selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu Allah yang akan memberikan rewardnya atau hasilnya, hadiahnya. Pernah dengar kalimat berkah nggak? Berkah itu kan ya berkah itu birk. Birk itu adalah onta yang kakinya masuk ke dalam pasir lalu dia stabil dan dia bisa berdiri kembali dan dia tidak bergerak. Itulah yang disebut dengan rezeki yang berkah. Kita kan selalu ngomong tuh nggak apa-apa sedikit yang penting berkah. Ya. Berkah itu kalau orang nanam benih, taruh benih, dia nggak tahu dari benih ini tumbuh berapa pohon, tumbuh berapa tanaman. Dari yang dia tanam tuh berapa yang tumbuh itu urusan Allah. Ketika orang melakukan kejujuran, dia tidak akan pernah tahu kejujuran yang mana yang akan yahdi ilal bir. Karena Rasulullah katakan yahdi ilal bir. Kejujuran itu as-sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan dan al-birra yahdi ilal jannah. Akan memberikan petunjukmu menuju surga dan engkau dicatat sebagai orang yang siddiq gitu. Bukankah orang yang masuk surga? فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya para nabi, habis para nabi langsung as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dalam beramal itu jujur, jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski mungkin di mata manusia dia salah gitu ya. Gimana ya Ustadz, udah jadi kebiasaan semua orang ini sogok menyogok misalnya. Gimana ya saya bisa lulus dengan cara yang murni, kalau jujur nggak keterima, kalau nggak jujur takut rezekinya nggak berkah. Jadi kita jangan melihat yang namanya kuantitas, tapi berkah itu adalah ketika kita menanam sesuatu, kita nggak tahu berapa yang akan ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkah adalah dia nanamnya satu tapi ternyata yang tumbuh banyak. Masya Allah. Bukankah dalam surah At-Taubah Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu bersama dengan orang-orang yang jujur. Atau menjadi orang yang jujur. Jadi jujur itu walaupun pahit, pahit itu di pandangan manusia doang sebenarnya. Ya. Pahit itu di pandangan manusia, makanya kita katakan kuncinya adalah beramal di pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Karena manusia ya Ustadz ya. Bukan pandangan Akhirnya manusia. malah bukan cuma pahala doang yang didapat kan. Masya Allah. Langsung Harvard Lulus University, Harvard. Masya Waduh. Allah. Habib ya luar Ya biasa Allah, ya. luar Habib. biasa ya. Masya Allah. Salut saya dengan beliau, kejujurannya luar biasa. Masya Allah, berkah betul. Ini ya makanya yang disebut berkaya dan semoga Ini ini disebut memunculkan rizki-rizki yang lain yang bertindak jujur kalau ujian akhirnya jadi banyak lagi orang-orang hebat yang ada di Indonesia ya. Udah namanya Rizki lagi. Sesuai namanya, Masya Namanya. Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah akan kita lanjutkan lagi tausiah kita. Nah ini ada pertanyaan yang aku penasaran banget. Yang Ustadz Maulana juga bikin kita penasaran nih. Sekarang kita tagih. Kita tagih sama Ustadz tadi Maulana. kepotong kan? Yang tadi kepotong, kita tagih Ustadz mengenai kematian. Ustadz, orang takut mati, bimbang akan masuk surga apa neraka tapi maksiat jalan terus. Nah ini gimana nih sebenarnya apa yang harus dilakukan nih caranya menjadi pribadi yang takut mati tapi justru malah menjauhi maksiat Ustadz Maulana. Izin Habib. Silakan. Dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah tabarakallah, untuk masuk ke dalam surga itu harus melewati 7 rintangan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Dan ketahuilah titian siratal mustaqim itu dibentangkan di atas neraka. Dan pintu neraka itu di atas. Jadi jembatannya di atas itu. Jadi orang melewati. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana? Takut dengan neraka tapi melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Mau masuk surga tapi tidak beramal sesuatu yang menyebabkan dia masuk dalam surga. Nah, ada baiknya. Ada ini bagus banget pertanyaannya. Tiba-tiba gimana nih? Apa yang saya lakukan supaya ingat mati? Orang yang cerdas itu senantiasa mengingat bekalnya untuk esok, untuk hari kemudian. Kalau orang berpikir untuk esok, itu orang cerdas itu. Orang cerdas itu. Tapi lebih cerdas lagi kalau memikirkan kehidupan yang akan datang. Mungkin di usia puluhan, mungkin usia 1 sampai 10 tahun mikirin diri aja, cuek, main sendiri, mau menang sendiri. Tapi kalau sudah usia 10 sampai 20 tahun bekal buat diri, sekolah, belajar yang giat. Tapi kalau usia sudah 20 ke 30 masa depan, buat karir dan sebagainya. Kalau 30 ke 40 pasti sudah semangat untuk anak keluarga dan sebagainya. Tapi kalau 40 tahun untuk masa depan berikutnya dan seterusnya. Jadi orang yang hebat itu ketika memikirkan masa depannya. Apalagi kalau sudah memikir pada posisi mengingat akan kematian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingat mati? Wah, ingat mati. Bagaimana caranya? Lihat sekarang banyaknya orang mati. Biar takut Ustadz ya. Biar sadar ya Ustadz. Kebayang gak sekarang orang mati dan sebagainya. Lihat, hadiri acara kematian, takziah dan sebagainya. Ketika ada orang meninggal, pembelajaran buat kita supaya kita mengingat mati dengan melihat ada orang. Coba daftar sahabat-sahabat kita yang sudah mengikuti, mendahului kita. Aduh. Ini di mana, ini di Iya, mana. Saya biasa sudah berapa orang yang sudah meninggal ya. Iya. Dulu saya anak remaja di masjid. Sekarang saya dituakan. Karena yang tua-tua udah berangkat. Waktu berlalu begitu cepat ya Udah Ustadz ya. berangkat duluan. Nah kepikiran seperti apalagi kalau kita coba matikan lampu. Lantas kita membayangkan bagaimana posisi kita kalau kita berada dalam kubur. Bagaimana posisi yang sunyi, senyap dan sebagainya. Semalam dalam kubur bagaimana kita. Makanya sesudah tahajud dan witir sebaiknya kita sambil menunggu subuh baring-baring ya Habib ya. Supaya seakan-akan kita berada di liang lahat. Oh. Itu seakan-akan kita berada di liang lahat sehingga kita membayangkan bahwa kita ada di dalam kubur. Itu hebat itu. Hebat. Dan yang terpenting lagi bayangkan bagaimana kita maaf ya Allah tanpa menggurui hanya sekedar mengingatnya bagaimana kita bisa mengingat mati datang ziarah kubur. Orang yang ziarah kubur pasti akan nanti kelak aku akan di dalam. Aduh. Itu luar biasa. Masya Allah berarti kita memang harus membayangkan hal-hal seperti itu. Gunanya untuk mengingat kematian supaya kita introspeksi diri ya Iya. Ustadz ya. Coba nangis-nangis. Nangis-nangis. Aduh, tengah malam, aduh.
Mungkin setelah itu akhirnya kita jadi pengen ibadah lebih banyak lagi karena kita takut dihukum ya Ustadz ya di Iya, akhirat iya. nanti ya. Baik, bukan malah jadi pasrah ya jamaah ya. Tapi mau gunanya untuk introspeksi diri. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Sekarang aku mau nanya sama Habib Nabil Al-Musawa. Habib izin Habib. Baik, Kita silakan. sedang membahas masalah membayangkan ketakutan, kecemasan. Mungkin wajar ya apabila merasakan kecemasan dan ketakutan. Tapi aku pernah dengar Bib, ada kecemasan karena bisikan setan. Bisikan setan itu Bib. Itu kecemasan yang seperti apa itu Habib? Mohon izin silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Izin Guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi bagaimana kalau misalnya kita takut, ya cemas, itu dari setan atau bagaimana? Di dalam syariah takut itu ada dua jenis Mas Soni. Ya, jadi yang pertama para ulama menyatakan khauf atau takut yang sifatnya tabi'i. Ya. Namanya tabi'i, dia adalah watak karakter manusia. Di dalam Quran misalnya salah satunya ya di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sayyidina Musa alaihissalam. Ketika dia diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, Sayyidina Musa berkata bersama Harun, ya saudaranya, Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Allah Tuhan kami berdua, innana kami berdua ini takut, nakhaf gitu ya. Bahwa dia ayyafruta alaina au ayyatgha, dia akan nyiksa kami atau dia akan melampaui batas. Kalau misalnya kita katakan apa Nabi Musa kemudian salah takut? Tidak, itu takut tabi'i. Ya. Contoh misalnya begini Mas Soni, tiba-tiba kita mendengar kabar atau di televisi kita lihat ada misalnya 10 ekor harimau lepas Ya. di pasar. Apa Takut yang kita dong ya. lakukan? Takut dong ya. Takut nggak? Kira-kira saya mau nanya, Mas Soni berani nggak tuh keluar ke pasar? Enggak. Itu tidak salah takut seperti itu. Itu takut yang tabi'i. Ya. Nah termasuk misalnya Ustadz Maulana, sekarang misalnya ada COVID. Terus ada orang bilang, jangan takut sama COVID, takut sama Allah. Kita bukan takut yang dilarang, takut tabi'i. Karena COVID itu lebih bahaya dari harimau, nggak kelihatan. Gitu kan. Nah jadi ini contoh gitu ya. Dan itu wajar setiap manusia mengalami itu. Yang enggak boleh yang apa? Yang kedua, yaitu yang disebut dengan takut yang syar'i. Ya. Nah kalau takut yang syar'i itu dilarang. Apa takut syar'i? Kata para ulama, takut syar'i itu adalah takut yang ta'zim. Yang mengakibatkan dia mengagungkan sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya dia takut kayak tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam sampaikan, ya takut dia enggak punya rezeki sampai dia menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal, takut sama manusia sampai akhirnya kemudian dia nggak peduli lagi sama Allah. Rizki itu dia yakini dari kerjaannya, dari apa? Nah itu salah ya. Nah terkait dengan itu Allah berfirman dalam ayat yang lain ya di surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala yakhaf apa namanya, jangan kamu itu takut, fala takhshawun nas wakhshawun ya, jangan kamu itu takut sama manusia, takut sama aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah jadi kita hindari takut yang itu, yang syar'i. Tapi kalau takut tabi'i itu sampai batas tertentu dibolehkan. Lalu juga Mas Soni ya yang dimuliakan Allah, juga Allah menyebutkan di dalam Quran salah satu ujian manusia itu juga diberikan rasa takut. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in ya minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyyiris sabirin. Kami wala nabluwannakum itu ada lam taukid, nun taukid, artinya kami sungguh-sungguh benar-benar bakal nguji kalian semua. Ya, dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit kata Allah ya, minal khauf, rasa takut ya. Jadi takut itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walju juga kelaparan ya, kurangnya makan dan sebagainya. Naqsim minal amwal, kurangnya harta, jatuh miskin, perusahaannya bangkrut, kerjaannya diputus, itu cobaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga wal anfus, juga terhadap diri, penyakit gitu ya, anaknya meninggal, istrinya dan sebagainya, itu juga cobaan. Kata Allah, wa basyiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Jadi cara menanggulangi takut yang syar'i itu dengan sabar. Bagaimana sabarnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang kalau dikasih musibah apapun dia berkata kami ini dari Allah,
kami juga bakal kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah. semua terasa ringan. Istri punya Allah, anak punya Allah, harta punya Allah, bahkan diri kita punya Allah. Kapan dipanggil kita harus siap. Masya Allah. Dengan itu insya Allah Habib, tidak aku takut. jadi lebih tenang lebih sekarang. Karena kemarin tuh aku kayak Amin. takutnya tuh berlebihan banget. Akhirnya aku sadar, oh ternyata kalau takut yang berlebihan lebih takut daripada takut kita kepada Allah itu dibisikin sama setan. Berarti waktu itu aku dibisikin setan Ustaz Maulana. Akhirnya sekarang aku tersadar. Baik jamaah juga semoga terhindar dari gangguan setan ya. Akhirnya kehidupannya jadi lebih baik lagi. Semakin meningkatkan iman dan takwa kita lagi Habib ya. Amin. Masya Allah. Jazakallah khair Habib Wa Nabil. iyyakum, wa iyyakum. Baik jamaah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pagi hari ini. Kita senang sekali belajar dari guru kita yang tercinta yang ada di sini. Tapi yang nggak boleh kita lupa juga kita harus belajar dari teladan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mau aku tanyain sama Ustadz Syam nih. Apa itu? Ustadz, apakah Rasulullah pernah merasakan kecemasan yang berlebihan, Ustadz? Wah, namanya Nabi ya. Ya, kalau memang gini deh. Kalau secara manusiawi mungkin iya. Ya, Secara manusiawi yang sudah disampaikan tadi oleh Habib, bahwasanya kalau manusia takut yang kayak takut harimau, takut ini segala macam, Rasulullah pernah ketika pulang daripada bersemedi atau mengambil wahyu bertemu dengan Jibril alaihissalam, itu kan pernah sampai berlari dan mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku gitu. Nah kalau secara manusiawinya kan memang pasti kan seperti tadi Ustadz Syam bilang pernah merasakan ketakutan itu. Betul. Nah cara mengatasinya juga kita juga pengen tahu nih Ustadz Syam. Oh, silakan Ustadz Syam. Tabe Habib, tabe Ustadz Maulana dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya cara mengatasinya dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang dari sana langsung mengatakan kepada istri beliau Sayyidatina Khadijah ya radhiyallahu anha wardaha, zammiluni ya, selimuti aku, karena Rasulullah saking takutnya nih ya, basyariahnya kelihatan, artinya manusia biasanya kelihatan. Jadi nabi-nabi itu dikasih lihat sebenarnya Rasulullah itu ditampakkan oleh Allah bagaimana Rasulullah itu basyar atau manusia pada sisi fisiklinya gitu ya. Jadi Rasulullah itu sengaja diperintahkan sama Allah kadangkala makan, dilihat makan sama orang ya kan, berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa kenapa diangkat jadi Tuhan sama beberapa pengikutnya, karena memang tidak pernah kelihatan makan. Nih orang gak pernah makan kok sehat, nih orang gak menikah kok bahagia, jadi gimana gak dianggap dikultuskan. Ya Rasulullah itu kadang-kadang melihatkan basyariahnya. Ya Rasulullah itu pulang dari mengambil wahyu dan di jalan melihat kok ada yang manggil nama, nggak ada sosoknya. Pas ngelihat ke atas ada sosok yang sangat besar sekali. Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya. Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan manusia yang takut gitu. Lalu mengatakan zamiluni, kedinginan, gemetar. Seperti orang yang dikejar sesuatu ya nggak sih ya. Kaget gitu ya, maka kata Khadijah diselimuti, beneran diselimuti, dipeluk, lalu dikatakan bahwasanya engkau adalah orang baik, engkau orang yang suka menyambung silaturahim, kalau ada orang yang susah kau bantu, saya yakin bahwa itu adalah bukan sesuatu yang buruk. Jadi yang pertama yang dilakukannya adalah berpikir positif. Yang kedua adalah dukungan orang-orang yang berada di sekitar. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardah ketika dalam ketakutan, ketika berlari bersama dengan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, ketika Abu Bakar As-Siddiq merasa takut, kata Rasulullah, takhaf wala tahzan, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Jadi memang penting orang-orang di sekitar untuk yang namanya manusia ini kan makhluk sosial, saling membantu, saling mengingatkan. Mana lagi kalau yang lebih manusiawi ada lagi nih. Ketika sahabat, nah ini mungkin banyak kasus milenial begini, ada yang mau hijrah tapi takut. Ya, ada yang mau hijrah tapi takut. Ada yang mau misalnya memperdalam ilmu agama tapi takut duniawinya hilang misalnya. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi pekerjaan saya mencuri. Ya kan? Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, ya udah masuk Islam aja dulu, nikmati sholat 5 waktu. Kata yang lain sahabat, ya Rasulullah, kau halalkan mencuri? Kata Nabi, oh bukan saya halalkan mencuri, tapi kalau dia sudah menikmati sholat 5 waktunya, dia tidak akan pernah mencuri lagi. Kemudian ada lagi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau zakat, boleh nggak? Saya sayang banget sama harta saya, takut, ini mungkin ada teman-teman di luar, takut sedekah, takut hartanya habis. Ada lagi kasus seperti itu, maka kata Rasulullah, ya udah nggak usah zakat dulu, sholat aja dulu gitu.
Nah akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah kau halalkan bersifat pelit. Maka kata Rasulullah, tidak. Kalau dia sudah menikmati sholatnya, maka dia akan mengeluarkan hartanya. Jadi Masya bagaimana Allah. Rasulullah selalu berpikir positif kepada orang-orang yang datang. Dan itu yang harus kita pelajari juga nih untuk Benar. mengatasi kecemasan dan ketakutan itu. Belum lagi yang sahabat yang takut nggak bisa bayar hutang. Ah. Dikasih doa sama Nabi, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung kepada Allah dari sifat malas. Artinya lo Baik. berdiri jangan di masjid aja. Berdiri lo kerja jangan malas. Ada ikhtiarnya gitu. itu. Ya, ada. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama. Baik jamaah, kita berpikir positif mulai dari sekarang. Kita curhat juga sama orang-orang baik kepada guru-guru kita kalau kita ada masalah. Dan yang paling penting adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin aku berdiri ya Ustaz Maulana ya, Habib. Nih, penting sekali jamaah yang ada di rumah. Aku mau ngingetin setelah ini akan ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Wah, kalau tadi tentang manfaat buah tin, kalau yang ini tentang apa ya? Penasaran? Jangan kemana-mana. Dan nanti juga kita akan berdoa bersama-sama supaya wabah corona ini bisa segera berakhir dan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi sebelum itu akan ada yang lebih penting lagi juga yang harus disaksikan. Petuah Ustadz. Kira-kira apa petuahnya? Jangan kemana-mana. Langsung aja kita lihat. Ini dia petuah Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita makan konro luar biasa. Saya sudah pesan supaya kalau konronya itu, apalagi kuahnya enak banget ini. Tapi gimana nih, orang Makassar kan jarang makan pakai kerupuk. Saya mau coba makan pakai kerupuk. Nah, pertanyaan ini muncul karena mohon maaf, ketika ada makan dan ketika terjadi yang namanya makanan jatuh, kita tidak tahu yang mana yang ada berkahnya. Sekali lagi, yang mana yang ada berkahnya. Makanya kita memungut. Cuma gini, kalau Nabi sesuatu dalam artian yang dipungut itu banyak hal sih. Di dalam satu hadis disebutkan kalau minuman itu kejatuhan lalat, ditenggelamkan karena dua sayapnya itu bisa jadi salah satunya ada racun, tapi salah satunya ada penawarnya. Nah, kalaupun yang jatuh itu bentuknya cair, mungkin tidak bisa. Ya, ini lagi ya. Nah, kalau makan jangan sampai terlalu banyak. Ini aduh ya Allah, siapa sih yang nuang ini terlalu banyak? Sehingga ya mudah-mudahan untungnya saya, alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak anak-anak saya bisa memakan semua sisa-sisa saya. Enak banget. Jadi kalau makan, usahakan yang porsi menurut kita. Jadi bagusnya sajian itu seperti ini. Kita ambil sendiri sesuai dengan keinginan. Yang berikutnya, nah kalau selesai makan, kadang-kadang ini kan pakai sendok, karena pakai kuah. Kadang-kadang kita makannya pakai 3 jari. Jadi sunahnya makan itu 3 jari. Sehingga kenapa kalau ada yang menempel di jari-jari kita bisa jilat. Ini salah satu adab, jadi tidak ada yang tersisa. Karena bisa jadi yang menempel di jari-jari itu bisa jadi itu ada berkahnya. Nah, kita lanjutin makannya lagi ya. Maaf, kok Ustaz makan kuah doang? Ada, cuma dagingnya udah kelepas semua. Bismillahirrahmanirrahim.